Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan framework data science sebagai project yang sedang saya kembangkan. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, ya, rekan-rekan atau teman-teman bisa terlebih dahulu membuat akun di sini, ya. Isi form registrasi di sini, kemudian teman-teman bisa register. Nanti sistem akan mengirimkan notifikasi melalui email yang terdaftar. Jadi email yang terdaftar ini usahakan email yang aktif dan biasa digunakan. Ya. Nah, kalau setelah register dan terdaftar, baru rekan-rekan teman-teman bisa menggunakan aplikasi framework data science yang saya kembangkan ini. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk dulu ke dalam framework yang data science ini, ya. Oke, setelah berhasil login, nanti kita akan masuk ke dalam halaman dashboard. Halaman dashboard ini akan berisi tentang sebetulnya ini hanya gambar yang berkaitan dengan siklus dari data science sendiri, ya. Jadi data science itu apa? Di sini ada yang siklusnya adalah pemahaman tentang bisnis, understanding, pemahaman tentang bisnis, karena ini akan berkaitan erat dengan data yang kita punya, data yang kita miliki ini strukturnya seperti apa, kemudian tipenya bagaimana, numerical, nominal, atau kategorikal. Nah, dari sini kita bisa memiliki pemahaman data yang kita punya ini, nanti peruntukannya akan digunakan untuk seperti apa, knowledge apa yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama harus kita pahami adalah business understanding dari data yang kita punya, supaya kita bisa memahami. Lalu di sini ada data mining, penggalian dari informasi dari data, ya, dari kurang data. Setelah itu ada data cleaning, proses cleaning atau pembersihan data. Di sini nanti kita akan melakukan cleaning data, mulai dari data yang duplikat, data yang missing value, dan data yang outlier. Setelah itu ada data exploration. Di sini adalah proses eksplorasi data yang bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan juga mengenali struktur data yang kita punya. Berkaitan juga dengan korelasi antara fitur dengan kelasnya ataupun antara fitur dengan fiturnya. Setelah itu ada fitur engineering atau fitur encoding. Ya, di sini kita akan melakukan proses transformasi bentuk data yang tadinya bersifat nominal atau objek atau kategorikal, diubah bentuknya ke dalam bentuk numerik, ya, karena ketika kita sudah memahami, sudah melakukan proses eksplorasi dan analisa data, tahap selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam proses pembuatan model machine learning, atau di sini disebut dengan predictive modeling, ya. Ini berkenaan dengan membangun model machine learning. Di sini kita akan terapkan model machine learning yang akan kita gunakan dari data ini. Ya, datanya ini kita bisa gunakan untuk apa? Ya. Nah, di sini untuk membangun model machine learning, datanya sudah harus clean dan juga sudah melalui tahap transformasi data. Nah, untuk framework data science yang saya buat atau saya kembangkan ini, kita masih dalam tahap pengembangan, dan ini khusus untuk aplikasi atau khusus untuk sistem pembentukan model machine learning khusus dengan teknik klasifikasi aja, ya. Karena di dalam machine learning itu secara garis besar ada dua kelompok, yaitu yang supervised learning dan unsupervised learning. Yang supervised learning pembelajaran yang terawasi, dan yang supervised learning pembelajaran yang terawasi, dan unsupervised learning adalah pembelajaran yang tidak terawasi. Untuk yang supervised learning yang terawasi ini, di dalamnya ada 3 teknik, yaitu estimasi, kemudian ada forecasting, peramalan atau prediksi, kemudian yang ketiga ada classification atau klasifikasi, ya. Nah, khusus untuk framework ini kita
gunakan untuk teknik klasifikasi ya. Jadi pembuatan model machine learningnya menggunakan teknik klasifikasi. Untuk algoritmanya nanti di dalamnya kita bisa gunakan decision tree, random forest, XGBoost dan yang lainnya ya. Nah, lalu selain itu ada juga yang disebut dengan data visualization atau penggambaran bentuk data. Bagaimana caranya kita bercerita tentang data atau storytelling ya, kita menggambarkan data dalam bentuk visual karena tidak semua orang itu nyaman dengan bentuk data yang bersifat tabel dan segala macamnya. Akan lebih mudah menjelaskan data itu dalam bentuk visual atau disebut dengan data visualization. Nah, untuk dashboard ini hanya berupa gambar dari siklus atau tahapan-tahapan atau proses tentang data science. Oke, lalu halaman selanjutnya adalah di sini halaman data public. Jadi untuk orang yang bergelut di bidang data scientist ya, khususnya ya bagi para peneliti atau orang yang baru belajar atau sedang mendalami data science atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ya, untuk akses ke dalam data real sebuah perusahaan itu sangat tidak memungkinkan. Kenapa? Karena satu, ketika berkaitan dengan data ini adalah sifatnya privasi ya, isunya adalah tentang keamanan data ya. Karena ada undang-undang tentang perlindungan data, lalu tentang ada ISO International Standard Operation tentang pengelolaan data yang sifatnya publik. Jadi untuk mendapatkan data real ini sangat tidak memungkinkan. Ya, selain dari aturan yang berlaku pada sebuah negara, itu juga akan berbenturan dengan aturan yang ada di internal perusahaan itu sendiri. Ya, jadi untuk mendapatkan data yang real itu sangat tidak memungkinkan. Nah, di sini saya cantumkan sumber data publik ya, di mana nanti rekan-rekan bisa memperoleh data set yang bersifat publik, bisa diakses ya, karena biasanya data publik ini merujuk ya, pengumpulannya dilakukan oleh organisasi atau pemerintah atau juga bisa lembaga penelitian, kampus dan sebagainya. Nah, penggunaan data publik ini memang peruntukannya ya digunakan bertujuan untuk penelitian, transparansi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini saya cantumkan beberapa link untuk data publik yang bisa diakses secara umum ya. Mulai dari Kaggle, kemudian dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, lalu ada Universitas California ya. Kemudian ini ada data pemerintah dari Indonesia ya. Ini yang sifatnya publik, kemudian ada data World Bank dan juga ada data United Nations. Nah, ini ketika diklik dia akan langsung masuk ke dalam data website sumber dataset yang bersifat publik. Contoh di sini ada. Kita coba data Kaggle. Ya. Oke, sini kita bisa dapatkan datasetnya. Di sini sudah ada pengelompokannya ya. Bisa lihat keseluruhan dataset, kemudian computer science, education, classification, computer vision dan yang lainnya. Dapatkan data publik untuk kita belajar ke dalam bidang data science atau yang lain, kita bisa gunakan link sumber data publik sendiri. Oke. Nah, sebelum masuk ke dalam penggunaan framework ini, memang otomatis kita harus siapkan sebuah dataset yang sudah kita siapkan ya, yang akan kita masukkan ke dalam framework ini. Ya, di dalam framework ini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama bagian pertama adalah EDA, Explanatory Data Analysis ya, atau eksplorasi dan analisa data. Nah, halaman ini fungsinya untuk melakukan eksplorasi dan analisa data, yang tujuannya kita mengeksplorasi, menganalisis, dan memahami data. Termasuk di dalamnya nanti kita akan melakukan proses cleaning dan transformasi data. Ya. Nah, setelah dataset yang kalian download atau kalian sudah memiliki dataset, ya intinya dataset sudah kalian miliki, kemudian ini teknik yang bisa diterapkan ke dalam data ini adalah klasifikasi ya, maka kita bisa
langsung masukkan data itu ke dalam framework ini. Ya. Nah, untuk teknik klasifikasi yang perlu kita pahami adalah tipe data untuk klasifikasi itu fitur atau atributnya bisa saja bentuknya nanti nominal atau kategorikal atau campuran dari nominal dan numerik. Nah, tapi pasti nanti output atau label atau kelasnya ya itu pasti bentuknya adalah nominal. Nah, untuk klasifikasi sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada klasifikasi single class, artinya nanti outputnya cuma ada dua. Kalau dia tadi obesitas berarti nilainya true or false, obesitas atau bukan. Ya, itu yang single class. Nah, lalu jenis klasifikasi yang kedua adalah klasifikasi yang multi class. Sifatnya nanti outputnya terdapat banyak kelas, bisa 3, bisa 4, bisa 5, atau bisa lebih. Ya, contoh kalau kita bikin sistem deteksi serangan, ya outputnya nanti labelnya adalah jenis serangannya. Atau kita bikin sistem diagnosis penyakit, kalau penyakitnya nanti yang muncul adalah labelnya, label penyakit yang mulai dari misalkan diagnosis penyakit kanker, nanti outputnya kanker stadium 1, 2, 3. Nah, ini termasuk klasifikasi yang multi class. Oke. Nah, ini kita tinggal masukkan dataset yang sudah kita punya. Di sini saya sudah punya dataset. Oke. Yang sudah saya siapkan ini adalah dataset untuk kredit. Ya. Oke, setelah di-upload datanya ya, nanti sistemnya akan menampilkan datasetnya ya. Nah, di sini sudah ada dimensi datanya ya. Data ini terdiri dari 32.000 baris, 32.581 baris, dan jumlah kolomnya adalah 12. Nah, dari barisnya recordnya ada 32.000, kemudian kolomnya ada 12. Dari 12 kolom ini ya, kita bisa cek nanti di sini ya. Yang pertama ada kolom person age, ini usia ya, usia pengaju kreditnya. Kemudian person income, pendapatan pengaju kreditnya. Person home ownership, ini status kepemilikan rumah dari pengaju kreditnya. Lalu person employee length, ini adalah lama bekerja. Kemudian ada loan intent, tujuan pinjaman, ada tujuan personal, education, medical, ya, loan grade sampai dengan, nah, oke, ini ada loan status pinjamannya, ya, status pinjamannya ada bad credit sama current credit, ya, kredit macet atau kredit yang buruk, dan ukuran kredit yang lancar atau kredit yang baik. Nah, ini adalah kelasnya atau outputnya atau labelnya. Ya, berarti dari 12 kolom ini kita sudah temukan kelas atau labelnya, yaitu loan status. Ya, output dari sistem yang akan kita bangun nanti, ya, kita bisa memprediksi. Ya, memprediksi atau menganalisa apakah orang dengan data, dengan pola data seperti ini nanti masuk ke dalam kategori pengajuan kreditnya, apakah dia akan kreditnya macet atau lancar. Kita bisa lakukan prediksi dengan data yang kita punya ini. Oke, nah di bawah sini kita bisa lihat informasi tentang data, ya, berkaitan dengan struktur data. Di sini person age, usia kolomnya, recordnya, ya, 32.581, tipe datanya adalah integer, numeris, kemudian nilai Unix-nya di dalamnya ada 58 data yang sifatnya unik yang berbeda. Lalu ada person income, pendapatan dari pemohon. Nah, ini jumlah recordnya juga sama, 32.000, kemudian tipe datanya juga sama, integer, numeris, lalu nilai uniknya ada 4.295 data yang sifatnya unik yang berbeda.
Kemudian ada person employee length, loan intent, dan juga loan grade. Oke, dari struktur data, dari informasi struktur data yang kita miliki ini sebetulnya ya secara kasat mata untuk orang yang sudah mempelajari bidang data science atau data mining, kita sudah bisa lihat di sini. Data ini ada nilai yang kemungkinannya masuk ke dalam kategori missing value atau nilai yang hilang. Ya, nilai hilang itu artinya datanya ada, ya, tapi tidak memiliki nilai. Contoh di sini, oke, ini ada loan in rate. Ini lama pinjamannya nih. Ini lama pinjaman data recordnya ada 29.000. Ya, karena total datanya di sini sebetulnya ada 32.000, sedangkan loan in rate cuma ada 29.000. Ini kemungkinan adalah nilai yang missing value di kolom loan in rate. Kemudian setelah loan in rate, oke, ada person employee length. Ya, ini kolom lama bekerja pemohon. Ini juga 31.000. Jadi ada kemungkinan dua kolom yang sifatnya missing value, ya. Oke. Nah, ini kita hanya sebatas melihat dari struktur data yang kita dapatkan di sini, analisa yang kita lakukan di sini, ya. Nah, setelah informasi tentang struktur data, kita juga bisa lihat di sini tentang informasi terkait dengan data statistik dari datasetnya. Oke, statistik datanya kita bagi menjadi dua, ada khusus yang untuk kolom numeris dan juga data statistik yang untuk kolom kategorikal atau kolom nominal, ya. Oke, nah untuk data statistik data kolom numerik, yang pertama ada person age, ya. Nah, di sini statistiknya, ya, count-nya adalah jumlah datanya 32.000, lalu mean-nya adalah nilai rata-rata 27,73 tahun, nilai rata-ratanya, ya. Usia pemohon rata-ratanya adalah ternyata 27 tahun. Kemudian ada nilai standar deviasi, nilai ambang batasnya. Di sini ada nilai yang standar deviasinya 6,35 tahun, ya. Kemudian di sini nilai minimalnya adalah 20 tahun dan nilai maksimalnya adalah 144. Nah, dari sini kita bisa lihat nih sebetulnya. Makanya tadi di awal dari siklus atau pemahaman tentang data science itu ada business understanding. Nah, di sini dari statistik kolom numerik kita bisa lihat nih, usia pemohon minimalnya adalah 20, maksimalnya 144. Kemungkinan di kolom person age ini memiliki nilai yang outlier, ya, nilai yang tidak lazim. Ya, kenapa? Karena di sini ada nilai maksimalnya adalah 144 tahun. Kenapa? Karena pemahaman tentang bisnis, ya, business understanding-nya, ketika seorang mengajukan pinjaman, ya, ada batas nilai maksimal usia, biasanya 45 atau 50 tahunan kalau di Indonesia itu, ya. Nah, di sini sampai 144 tahun. Kemungkinan di dalam person age ini terdapat data yang outlier. Kemudian pada kolom numeris juga kita di sini ada nilai kuartil 1, Q1, ya, nilai kuartil 1 25%, ya. Q1 itu ada di angka 23, ya. Lalu Q2, ya, atau 50%-nya ada di rentang nilai 26 tahun. Kemudian Q3, kuartil ketiga adalah 30 tahun. Dalam statistik ini data biasanya dipecah menjadi 3 bagian, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil pertama itu 25% dari data, dan kuartil kedua 50%, dan kuartil ketiga adalah 75%. Ini untuk person age. Kemudian person income, count-nya jumlah datanya sama 32.000, kemudian nilai rata-rata pendapatannya adalah di
$66.074,85 dolar. Ya. Kemudian nilai minimal pendapatannya adalah $4.000 dan nilai maksimalnya adalah $6 juta. Nah, ini pendapatan dari pengaju atau pemohon kreditnya. Kemudian person employee lainnya, ya, lama bekerja. Nah, ini konnya, ya, konnya 31.000. Ini kemungkinan missing value. Kemudian nilai rata-ratanya adalah 4,79 bulan, ya. Standar DPS-nya 4,14. Nilai minimalnya adalah 0. Artinya di sini pengajunya, pemohonnya kemungkinan baru bekerja atau belum lama bekerja, ya, atau tidak bekerja, ya, karena status pekerjaan itu bisa jadi nanti pengajunya, pemohonnya adalah wira swasta atau yang memang fresh graduate, ya, tapi didukung dengan data yang lain. Nah, ini nilai maksimalnya, ya, 123 bulan. Oke, ini untuk statistik kolom numerik. Ya, dari kolom numeris ini kita sudah bisa lihat nih, ada kemungkinan beberapa kolom yang sifatnya nanti ada data yang hilang, missing value, kemudian ada data yang outlier. Ya, ini baru sekilas secara kasar analisanya. Ya, kemudian untuk kolom kategorikal, ya, ada person ownership, jumlah datanya 32.000 semuanya, ya. Kemudian nilai uniknya ada 4 di dalamnya, ya. Yang paling banyak kemunculannya adalah jenis kepemilikan rumah rental atau sewa. Frekuensi kemunculannya ada 16.446. Nah, kategori 4 itu ada di dalam status kepemilikan rumah, ada rental, sewa, kemudian owner, memiliki rumah pribadi, or mortgage. Mortgage ini artinya rumah, sudah memiliki rumah tapi statusnya masih kredit, atau order, status kepemilikan yang lainnya. Lalu loan intent, tujuan pinjaman, datanya ada 32.000 normal, kemudian nilai uniknya ada 6, ya, 6 itu terdiri dari personal, tujuan pinjaman untuk pribadi, edukasi, pendidikan, medical untuk pengobatan, venture, home improvement, dan debt consolidation, konsolidasi hutang. Nah, yang paling banyak muncul frekuensi kemunculannya adalah edukasi, tujuan pinjaman untuk pendidikan. Banyaknya jumlah frekuensi adalah 6.453 kali frekuensi kemunculan untuk education. Lalu loan grade, jumlah datanya normal 32.000, kemudian nilai uniknya, ya, grade peminjam ada 7. Yang paling banyak grade yang muncul adalah grade peminjam A, ya, 7 itu dari A, B, C, D, E, F, G. Ya. Untuk A kemunculannya ada 10.000 kali. Kemudian ada loan status itu datanya normal, ya, ada 32.000 jumlah datanya, kemudian nilai uniknya ada 2. Ya, paling banyak muncul adalah current kredit yang lancar. Kemunculannya adalah 25.000, hampir 70% dari datanya kreditnya lancar. Nah, kemudian ini kategorinya cuma ada 2, bad credit sama current credit. Ini adalah kolom atau kelas, ya, yang akan dijadikan kelas nanti, kolom yang akan dijadikan kelas. Nah, kalau dilihat dari sini, ya, maka bisa dikatakan dari kelas ini data yang kita punya tidak balance, ya, karena ini hampir 70% kemunculannya adalah current credit. Ya, bisa kita lakukan nanti balancing data, ya, untuk menyeimbangkan datanya. Kemudian untuk CB person default, ya, ada 2 jenis data kategorinya, kemudian yes or no. Yang paling banyak muncul adalah no, 26.000. Ya, ini untuk statistik kolom kategorikal, ya, atau nominal. Nah, oke, ini secara kasar analisanya dengan melihat informasi dari struktur data dan statistik data, ya, kita bisa lihat ada beberapa kolom yang memang memiliki nilai yang missing value dan juga nilai yang outlier. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lakukan proses cleaning data di sini, pembersihan data. Oke. Untuk pembersihan data sendiri kita bisa cek di sini, ya.
Untuk data yang duplikatnya terdapat 165 record data yang sifatnya duplikat. Untuk penanganan duplikat memang wajib harus dihapus. Ya, kita akan hapus data duplikatnya. Oke, setelah itu data yang nilainya missing value. Ya. Nah, missing value yang tadi saya bilang di loan in rate ada 3095 record baris data, dan untuk person employee length ada 887 baris data. Nah, untuk missing value itu penanganannya bisa kita menggunakan drop atau dihapus saja. Kalau datanya itu ya, data yang missing value-nya masih di bawah 25%, nilai ambang batasnya biasanya normalnya 25%, itu boleh dihapus. Ya, tapi kalau sudah di atas 25%, ya, biasanya penanganannya digantikan dengan nilai mean atau nilai rata-rata. Ya, atau bisa juga penanganannya nilainya itu digantikan dengan nilai median atau nilai tengah, nilai kuartil kedua. Ya. Dari statistik data yang tadi kita sudah bahas, ini bisa digantikan nilainya dengan nilai median. Nah, untuk kali ini kita akan drop saja langsung untuk nilai missing value. Atau boleh kita coba gunakan nilai rata-rata. Ya, kita tangani dengan menggunakan nilai rata-rata untuk missing value. Oke. Selanjutnya adalah nilai yang outlier. Nah, nilai outlier ini nilai yang tidak normal, ya, atau nilai yang tidak lazim. Kalau tadi kita bahas tentang percentage, harusnya batasannya itu di angka 45 atau 50. Kalau di kita bisa lakukan pendeteksian nilai outlier itu menggunakan interquartile range atau IQR, ya, menggunakan nilai kuartil, atau bisa juga kita menggunakan nilai z-score. Nah, di bawah sini kita lebih lakukan visualisasi menggunakan nilai interquartile. Nah, cuma pada saat penanganan nilai outlier ini kita harus pisahkan dulu kolom kelas atau outputnya. Jangan sampai nanti outputnya terhapus, karena penanganan nilai outlier itu ya hanya untuk fitur atau atribut saja. Untuk kelas atau labelnya tidak perlu. Ya, tidak berdasarkan nilai yang dijadikan kelas atau outputnya. Ya, nah di sini kita pilih dulu loan status, ini kelasnya. Nah, di sini ada nilai yang terdeteksi outlier, ya, ada 5.583 baris data atau record yang terdeteksi sebagai outlier. Nah, kalau menggunakan interquartile range, ini adalah data-data yang kemungkinan nilainya adalah nilai outlier. Ini Q1, ya, ini Q2, dan ini Q3, ya. Ini batasan untuk Q3. Nah, ini nilai yang di luar dari nilai Q1, ini yang dikatakan sebagai nilai outlier atau nilai tidak lazim. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung hapus nilai outlier, ya. Oke, setelah nilai outlier ini ada split data. Oke, sebelumnya untuk proses cleaning data, ya. Cleaning data ini datanya harus kita save dulu, ya, karena kalau datanya sudah di cleaning, ya, kita nanti butuh data cleaning ini pada bagian visualisasi, ya. Untuk melakukan visualisasi datanya harus sudah dibersihkan dulu, ya, dan juga nanti kita bisa gunakan untuk pada tahap kelima bagian mapping aplikasi, ya, sehingga nanti aplikasi yang kita buat bisa mendeteksi secara otomatis berdasarkan contoh data yang kita masukkan. Oke, ini kita coba data kredit clip. Ini sudah dibersihkan, kemudian clean.
.jsp. Kita download langsung datanya. Nanti kita akan gunakan untuk visualisasi data. Oke, kita download dalam bentuk JSP ya. Jadi nanti data yang bisa kita download itu bisa dalam bentuk JSP atau dalam bentuk Excel ya. Nah, ini datanya sudah terdownload. Setelah itu proses cleaning selesai, tahap selanjutnya adalah transformasi data. Oke, untuk split data nanti kita akan split datanya. Jadi ini kita masuk ke dalam proses data encoding atau fitur engineering ya. Nah, untuk transformasi data tapi engineeringnya, oke, kalau tadi totalnya sebelum dibersihkan ada 32.851 data, setelah di cleaning ternyata data yang tersisa ada 26.833 record atau baris data ya. Ini data yang sudah clean tapi belum di encoding ya. Kita akan ubah bentuk data yang kolomnya kolom nominal atau kategorikal, kita harus ubah bentuknya ke dalam bentuk numeris ya. Di sini ada home person ownership, loan intent, loan status dan yang lainnya. Kita akan ubah bentuknya. Nah, untuk encoding data atau transformasi data ya, umumnya digunakan ada dua metode ya. Ya, label encoding ya, pengubahan bentuk data ya. Kalau tadi ada home ownership terdapat 6 jenis ya, maka pada saat kita menggunakan label encoding secara umum dia akan mengurutkan atau menggantikan nilainya berdasarkan nilai abjad ya. Misalkan di sini ada owner, mortgage ya, misalnya M ini nilainya 0 ya. Lalu setelah itu diteruskan dengan O nilainya 1. Jadi ini akan digantikan. Kolomnya tetap dalam satu kolom, tapi yang diubah adalah kategorikal di dalamnya, biasanya diurutkan berdasarkan abjad. Ya. Lalu kalau label encoding yang digunakan, maka dari satu kolom ini terdapat 6 kategorikal, maka dia akan dipecah menjadi 6 kolom. Nilainya akan diubah menjadi true or false dalam bentuk nilai bulan. Boleh ya, misalkan home ownership, status kepemilikannya owner, memiliki rumah, nanti nilainya true or false ya, 0 atau 1. Jadi ketika menggunakan one hot encoding, otomatis kolomnya akan bertambah banyak ya. Nah, lalu yang ketiga manual encoding. Manual encoding ini tuh sebetulnya sama dengan label encoding. Bedanya kalau label encoding ini adalah rujukan alfabet abjad, tapi kalau manual encoding kita bisa set nilainya sendiri. Misalkan urutan ke nolnya adalah owner, urutan ke satunya adalah mortgage, urutan keduanya adalah rental. Bisa dibuat seperti itu. Namanya manual encoding. Oke, tapi di sini kita harus tentukan dulu, kita pisahkan antara atribut dengan fiturnya ya. Karena untuk fitur kita akan menggunakan label encoding di sini ya, supaya tidak terlalu banyak perubahan kolomnya, kita gunakan label encoding. Dan itu nanti sebetulnya tergantung kebutuhan. Lalu kita pilih kolom-kolom yang menjadi fitur atau atribut atau input dari mesin kita ya. Nah, setelah itu pilih metode encodingnya. Di sini saya pilih label encoding. Setelah itu lakukan encoding. Dia akan melakukan proses perubahan encoding. Nah, datanya akan langsung berubah di sini. Nah, ini ya, person ownership ya, owner nilainya berubah jadi 2, M nilainya adalah 0. Jadi berdasarkan urutan abjad ya. Nah, untuk loan status di sini belum kita rubah nih ya. Karena nanti ketika kita ingin buat sistem prediksi resiko, tingkat resiko kredit, apakah kreditnya itu akan macet atau kreditnya akan berjalan lancar. Nah, kalau merujuk pada label encoding, otomatis
abjadnya B ini jadi 0 nanti, C-nya itu jadi 1, bad credit 0 ya. Jadi posisinya terbalik, makanya kita pisahkan dulu. Nah, untuk yang posisinya adalah kelas atau label ya, di sini kita tentukan dulu loan status. Setelah itu metode encodingnya kita pilih manual encoding ya. Nah, di sini current credit ya, kredit lancar. Nah, kita mau carinya tingkat resiko kredit macet, berarti nilai current credit ini betul adalah 0 dan bad credit, kredit macetnya adalah 1. Nah, baru kita encode targetnya. Nah, oke, sudah kita encode targetnya. Nah, setelah datanya kita cleaning ya, kita ubah gitu ya, loan statusnya sudah berubah, datanya masih 26 ya. Nah, ini kita opsional, sebetulnya ini opsional, split data itu opsional. Kalau memang kita sudah memiliki dataset yang sudah kita siapkan sebelumnya untuk tahap keempat evaluasi data ya, ini tidak perlu di split datanya di sini. Tapi kalau memang kita datasetnya cuma satu itu, tapi kita butuh nanti data baru untuk evaluasi data, maka kita bisa gunakan split data di sini ya. Nah, di sini kita ambil 20% dari 26.000 baris data ya. Kemudian teknik pengambilannya adalah random set. Random state-nya adalah 42, berarti ini teknik pengambilan datanya secara acak sebanyak 42 step. Nah, di sini kita gunakan, kita simpan ya. Nanti kita data evaluasi, kita split datanya. Oke, di sini datanya kita dapat data sebanyak 5.367 baris data untuk data evaluasi. Oke, data evaluasinya sudah di split, kita download aja langsung datanya. Nah, tadi 5.000 berarti 26.000 dikurang 5.000 ya. Oke, ini sisanya yang akan kita gunakan untuk data training ya. Nah, ini sisanya kita gunakan untuk data training. Nah, oke, ini kita data training. Kita ganti nama. Jadi di sini kita bisa download datanya. Tadi kita punya 3 data ya. Data yang sudah di cleaning ya, tapi belum ditransformasi, kita akan gunakan untuk visualisasi data dan juga mapping di aplikasi. Nah, lalu tadi kita buat juga data evaluasi, kita akan gunakan di tahap evaluasi model. Nah, data training ini kita akan gunakan di tahap modeling ya, atau model training, pembuatan model machine learningnya. Oke. Nah, dari data yang kita punya ini ya, tadi transformasi data ya, datanya udah kita transformasi ya, ini sudah tidak ada kolom kategorikal. Nah, kita bisa cek juga korelasi datanya nih ya, korelasi data, hubungan antara fitur dengan kelasnya. Nah, di sini kita pakai langsung heatmap ya. Kalau heatmap ini lengkap, secara otomatis lengkap dia ya. Cara bacanya, hubungannya tinggal diperhatikan kolom yang bawah dengan kolom yang sebelah kiri ya. Oke, sebentar kita malah jadi. Nah, ini korelasinya kita bisa cek di sini. Person age ya memiliki korelasi dengan person credit history kredit dari pengajunya. Nilai korelasinya adalah 0,97. Lalu person age, usia terhadap person default ya, nilai korelasinya minus 0,29.
persen add terhadap loan status, ya ini terhadap outputnya korelasinya minus 0,34. Jadi korelasinya negatif terhadap loan status. Ya, jadi kalau heat map ini kita bisa baca datanya secara keseluruhan, hubungan antara tiap fiturnya, ya. Nah, percent income terhadap percent age korelasinya 0,12. Ya, ini hubungan antar fiturnya. Nah, kalau kita yang cenderung bermain di bidang data scientist, untuk heat map ini kita masih bisa gunakan dan kita bisa mengerti. Tapi kalau untuk orang ya yang baru belajar itu agak kesulitan memahami, atau stakeholder itu kalau kita tampilkan grafik heat map ini kemungkinan dia akan sulit untuk mengerti. Nah, di sini kita ada opsi kedua, kita gunakan bar chart ya, atau grafik batang. Bentar. Oke, untuk korelasi dengan menggunakan bar chart atau grafik batang ini akan lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti oleh stakeholder ataupun orang yang awam tentang data. Oke, untuk menggunakan penampilan korelasi dengan grafik batang, kita harus tentukan terlebih dahulu target atau kelas dari sistemnya ya. Nanti oke, ini baru terlihat ya, hubungan atau korelasi antara atribut terhadap fitur, atribut terhadap kelasnya. Di sini ada korelasi negatif dan korelasi positif. Untuk yang korelasi negatif ya, semakin besar atau semakin tinggi nilainya, pengaruhnya dia akan berdampak positif terhadap status pinjamannya. Contoh di sini ada percent income, semakin besar pendapatannya maka status korelasinya akan positif ya. Dia kemungkinan akan status pinjaman kreditnya akan lebih lancar jika dibandingkan dengan loan grade. Loan grade ini korelasinya negatif ya, di angka minus 0,3 sekian, 3 sekian. Nah, berarti semakin dia grade-nya semakin tinggi, misalkan dari A sampai G, kalau dia grade-nya G, dia pasti otomatis akan dampaknya akan besar tapi negatif. Dia akan kreditnya akan macet. Ya. Nah, ini untuk korelasi dengan menggunakan grafik batang lebih mudah dipahami dan lebih gampang dijelaskan dibandingkan kita menggunakan grafik heat map ya. Yang tadi kali ini bisa saja dipahami cuma oleh orang yang terbiasa dengan analisis data ataupun sudah berkecimpung dengan dunia data science. Tapi kalau untuk stakeholder ataupun yang lainnya ini akan sulit dimengerti ya. Oke, ini untuk tahap exploratory data analysis ya, secara sederhana dan lebih mudah ya kita gunakan korelasi untuk mengetahui hubungannya. Nah, setelah itu kita riset datanya, kita akan masuk ke dalam tahap visualisasi data. Oke, untuk tahap visualisasi data ini kita akan gunakan data yang sudah dibersihkan tapi bentuknya masih belum ditransformasi atau belum di-encoding. Kenapa? Karena visualisasi data ini akan menggambarkan atau memvisualisasikan data yang sebenarnya. Nah, oke, tadi nama datanya adalah data kredit yang sudah dibersihkan, data kredit clean. Oke, untuk penggambaran data ini atau melakukan visualisasi data ya. Jadi ini halamannya untuk representasi visual dari data asli. Nah, tujuannya kita bisa melihat pola data, tren,
data, distribusi data, hubungan data antar variabel, dan kita bisa lihat insight pentingnya. Oke, yang pertama kita dari data. Oke, ini kolomnya kategorikal, person age, usia dari pemohonnya. Ya, dari data yang kita sudah bersihkan itu totalnya ada 26.000 baris data. Nah, dari 26.000 baris data ini ternyata bisa dilihat di sini ya. Untuk usia peminjamnya itu yang paling banyak di usia 23 tahun sebanyak 3.596 data peminjam adalah usia 23 tahun. Lalu untuk usia 22 tahun ya disusul adalah 3.389 data. Lalu yang ketiga adalah usia 24 tahun. Ya, ini ada 3.118. Jadi peminjam terbesar itu pada usia 22 tahun sampai dengan 26 tahun. 5 peminjam yang terbesar usianya di rentang nilai 22 sampai dengan 26 tahun. Nah, lalu kita bisa lihat juga di sini korelasinya antara usia peminjam dengan status pinjamannya. Ya, kayak status pinjamannya. Nah, kayak di sini kita bisa lihat nih. Ternyata dari yang usia 23 tahun ini yang paling banyak peminjamnya, ya, status peminjamannya ya yang lancar ini tinggi juga, tetapi ya di sini kita bisa lihat ya urutan nomor 2 di usia 22 tahun ini status pinjaman yang bad credit ya, yang kreditnya macet yang paling tinggi ada di usia 22 tahun ya. Lalu baru disusul usia 23 tahun dan 24 tahun sampai dengan 26 tahun. Nah, jika dibandingkan dengan usia ya yang 40 tahun, ini peminjamnya hanya 114 karena yang statusnya kreditnya lancar dan 26 yang status kreditnya adalah kredit macet ya. Jadi ini dari data yang kita punya ternyata di usia 22 tahun ini banyak yang kasusnya kreditnya kredit macet di usia rentang 22 tahun sampai dengan 26 tahun ya, yang paling banyak. Lalu untuk status kepemilikan rumah ya. Nah, ternyata dari status kepemilikan rumah kita punya yang paling banyak. Oke, kita lihat dulu jumlahnya. Yang paling banyak adalah yang rental, ada 14.000 ya. Jadi status kepemilikan sewa ini ada 14.000 data, disusul dengan yang masih kredit, lalu yang memiliki rumah. Nah, yang lain status kepemilikannya lain-lain itu tinggal sama orang tua atau tinggal sama saudaranya ada 83 ya. Nah, dari status kepemilikan rumah ini kita bisa lihat insight-nya terhadap status pinjam atau status kreditnya ya. Nah, ternyata yang status kepemilikan rumahnya sewa sebanyak 14.000 data itu berarti 70% status kreditnya adalah kredit lancar ya. 30%-nya ini kreditnya kredit macet ya.
Nah, disusul dengan yang mortgage, yang status kepemilikan rumahnya masih kredit. Ya. Nah, tapi kalau dilihat persentase nilainya sebetulnya dari sini ya kelihatan hampir sama ya. Yang status kepemilikannya lain-lain ini ternyata 24 status kepemilikannya kreditnya kredit macet. Dari totalnya hanya 83 orang, 24-nya berarti ini kreditnya macet. Ya. Nah, ini yang butuh penanganan khusus nanti ketika ada peminjam yang status rumahnya rental masih sewa dan status kepemilikan rumahnya lain-lain tidak jelas. Ya. Ini yang masih banyak terjadi kredit macet. Kalau dilihat dari persentase total keseluruhan peminjam dengan status peminjaman. Ini insight yang kita dapatkan, temuan. Ya, ini adalah knowledge atau informasi yang kita dapatkan dari data yang kita punya. Oke. Nah, jadi ternyata dengan status kepemilikan rumah yang wajib kita butuh penanganan khusus adalah status kepemilikan rumah yang rental, sewa, dan status kepemilikan rumah yang tidak jelas atau order, statusnya bisa menumpang dengan saudaranya atau yang lainnya. Ya, ini butuh penanganan khusus. Kemudian, ya, ini kita bisa lihat juga distribusi datanya menggunakan pie chart, isplot, atau yang lainnya. Nah, untuk pie chart, ya. Ini pie chart ini lebih cenderung terhadap untuk bisa menunjukkan distribusi data yang sifatnya nominal atau kategorikal. Ya, contoh loan status di sini ya kita bisa lihat status distribusi data dari loan status ini. Ya. Nah, 79,3% ini kredit lancar dan 20%-nya adalah kredit macet. Dari total keseluruhan data 26.000 tadi ya, data kredit macetnya sampelnya ada 20%, sedangkan yang kredit lancarnya ada 79%. Nah, ini sebetulnya dikatakan datanya tidak seimbang atau unbalanced. Ya, kita perlu tangani juga nanti. Ya, supaya model mesin learning yang akan kita kembangkan nanti tinggi akurasinya, berarti butuh penanganan data yang tidak balance. Ya, walaupun nanti bisa juga tidak perlu ditangani, tetapi seorang pembuat model mesin learningnya harus benar betul menguasai classification report dari model yang dikembangkan. Oke, ini untuk bagian visualisasi data. Ya, jadi ini penggambaran visual dari data. Di sini saya sudah buatkan ya yang grafik-grafik yang lebih mudah dilihat ya. Ada pie chart, ada conplot dan hisplot. Untuk melihat distribusi antar dua variabel kita bisa gunakan conplot. Tetapi kalau hanya untuk melihat distribusi satu variabel kita bisa gunakan pie chart untuk bentuk kategorikal atau nominal, dan kita gunakan hisplot untuk kolom yang sifatnya numeris ya. Oke. Setelah tahap visualisasi data, jadi visualisasi data ini kita sudah menemukan insight-nya tadi ya, knowledge-nya sudah, polanya, trend datanya sudah kita lihat tuh ya. Ternyata dari 26.000 itu ternyata paling banyak peminjam atau pengajuan kreditnya itu di usia 22 tahun sampai dengan 26 tahun. Lalu distribusi usia terhadap status pinjamannya pun sama ya. Yang paling banyak
kasus kredit macet itu di usia 22 tahun. Itu butuh penanganan khusus nanti. Itu adalah insight yang kita dapatkan dari visualisasi data, dari analisa dan visualisasi data yang telah kita lakukan. Oke, tahap selanjutnya adalah kita masuk ke dalam model training atau tahap pembuatan model machine learning. Oke, data model training. Ya, namanya data training kredit. Setelah itu kita pastikan datanya sudah terbentuk. Kemudian ini kita pilih kelas, kolom kelas atau targetnya, yaitu loan status. Setelah itu kita split and balancing. Oke, ternyata kelasnya ya tadi sesuai dengan distribusinya ya. Kita lihat ada sekitar 20% yang untuk kategori kredit. Ini data yang belum kita balancing. Nah, di sini opsional ya pilihannya. Jadi split data ini kita akan gunakan dari total keseluruhan data 26.833 baris data. Nah, kita akan gunakan berapa persen untuk pelatihan ya, lalu berapa persen untuk pengujian modelnya. Nah, di sini kita akan gunakan 25% untuk proses pengujian model, nanti 75%-nya digunakan untuk pelatihan, 25%-nya akan kita gunakan untuk pengujian model. Lalu di sini random state, langkah pengambilan datanya ya secara random ya tahapannya. Nah, di sini kita bisa atur, umumnya gunakan 42 ya, tapi kalau kita mau gunakan 40 bisa saja di sini ya. Kemudian metode balancing yang kita mau gunakan untuk penanganan yang tidak balance ini ya, supaya kelas data 0 dan 1 ini seimbang, kita bisa gunakan metode balancing data ya. Di sini ini opsional, bisa digunakan bisa tidak ya. Nah, yang biasa digunakan adalah metode smooth ya. Ini akan mengutamakan grup data yang mayoritas, yaitu kelas yang 0 ya, itu akan dipadukan. Nah, atau yang random undersampling, yang ini kita gunakan yang smooth dulu. Setelah itu kita balancing dan kita split. Oke, ini sudah kita split dan kita balancing, distribusi datanya sudah seimbang ya, kelas datanya. Kemudian split datanya kita akan gunakan data training sebanyak 3000 ya, 31.000 ya. Lalu untuk data testingnya sebanyak 6.700 ya. Oke, setelah kita split dan balancing, kita bisa langsung masuk ke dalam pelatihan model. Nah, di sini kita bisa pilih algoritmanya ya. Di sini ada banyak algoritma yang bisa dipilih untuk klasifikasi, mulai dari decision tree, logistic regression, rich klasifikasi ya, rich tree ya, atau random forest, ada extra trees, ada boost, ada gradient boosting, ada extreme gradient boosting atau XGBoost, ada light gradient boosting, ada cat boosting, SPM, KNN, dan Nepes. Nah, yang umumnya sekarang paling banyak digunakan sebetulnya light boosting, ini yang dikembangkan oleh Microsoft ya, dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi dan proses pelatihan modelnya lebih ringan atau lebih cepat. Kemudian setelah metode atau algoritmanya kita pilih, kita bisa tentukan juga pengaturan atau penggunaan hiperparameter tuning. Hiperparameter tuning itu apa? Pengaturan tentang
parameter-parameter yang digunakan di dalam sebuah algoritma. Contoh kalau di decision tree ada kedalaman akar, kemudian jumlah node cabang, kemudian ada banyaknya jumlah daun. Ini yang diatur dengan hiperparameter tuning. Nah, di dalam hiperparameter tuning ini kita ada dua metode, ada yang grid search, proses pencarian ruang parameter terbaiknya dilakukan secara sekuen ya dan menyeluruh. Nah, kalau yang kedua random search, proses pencariannya dilakukan secara random ya ruang pencariannya. Random search lebih cepat tapi tidak menjanjikan menemukan ruang parameter yang paling optimal. Kalau grid search lebih lambat tapi bisa menghasilkan penggunaan parameter yang paling optimal. Oke, ini kita gunakan yang grid search. Kemudian jumlah cross validationnya ya, crossovernya menggunakan 5 ya, 5 couple. Datanya akan dibagi menjadi 5 cross pol. Nah, setelah itu kita latih modelnya. Nanti dia akan menjelaskan. Oke, ini modelnya sudah berhasil dilatih. Nah, untuk modelnya itu sendiri kita bisa lihat setelah model berhasil dilatih, kita lihat hasil evaluasinya, hasil pengujiannya. Nah, ini classification reportnya ya. Tingkat precisionnya adalah 0,93 untuk kelas 0 dan 0,9255 untuk kelas 1. Nah, tingkat akurasinya adalah 93%. Rata-rata akurasi adalah 92. Recallnya untuk kelas 0 98, untuk kelas 1-nya 72. F-score-nya untuk kelas 0 95, untuk kelas 1 81. Support-nya ada ya, ini jumlah banyak datanya. Ya. Untuk yang kelas 0 ada 5000 data, untuk yang kelas 1 ada 1390 data. Oke, ini tingkat akurasinya F-score-nya 92, akurasinya 93%. Total data yang diprediksi ada 6709 data, prediksi yang benarnya ada 6224 data, prediksi yang salahnya ada 465 data yang salah prediksi. Jadi total akurasinya didapat 93%. Nah, kemudian untuk metrik confusion metriknya ya bisa dilihat ini ya. Ini data aktualnya, ini data prediksinya untuk kelas 0 ya. Tadi kita sudah lihat ya. Nah, ini untuk metrik confusionnya. Lalu metrik ROC-nya ya, metrik keseimbangan hasil prediksi. Jadi prediksinya itu bukan cuma prediksi yang kebetulan tapi memang stabil. Ini model yang kita bangun sudah stabil karena kurva ROC-nya memiliki tingkat akurasi 94% ya. Ini adalah wilayah AUC, area under curve ya. Area under curve-nya ya, hasil prediksi kita itu ya mendekati angka 1 di sini yaitu 94%. Jadi hasil prediksinya sudah stabil, modelnya sudah stabil. Nah, untuk hasil dari pengujian model ini kita bisa download hasilnya dalam bentuk PDF ya. Nah, ini hasil pengujian modelnya. Ya, ini kita bisa download dalam bentuk PDF kelas ya. Nah, ini confusion metriknya ya. Kemudian ada kurva ROC-nya juga di bawah. Nah, oke. Yang perlu diperhatikan untuk kurva ROC ya. Reservoir operating characteristic. Nah, kurva ROC ya. Ini hanya berlaku untuk klasifikasi single class saja. Jadi kalau klasifikasinya banyak kelas, kurva ROC itu tidak bisa dijadikan parameter ukur atau tidak bisa ditampilkan ya.
Oke, ini untuk training modelnya. Oke, modelnya bisa juga nanti kita download di sini di proses penyimpanan model. Namanya tadi kita pakai model gradient boosting LGBM, model LGBM pakai grid source. Ini kita download modelnya, nanti modelnya akan tersedia dalam bentuk PKL, Python, ya, sama model joblib. Oke, setelah kita tinggal download modelnya. Oke, model ini kita bisa gunakan di tempat lain lingkungan. Yang terpenting requirement dari kebutuhannya harus sudah terinstall kalau memang digunakan untuk lingkungan atau kita mau tes di PC masing-masing. Ya, tapi kalau memang mau digunakan di aplikasi Framework Data Science ini, kita tinggal masuk ke dalam bagian evaluasi model. Nah, bagian evaluasi model di sini kita tinggal masukkan datanya. Ya. Tadi modelnya yang baru kita download apa ya tadi? Bentar, modelnya. Tadi tersimpan di manakah modelnya? Oke, kita buat history. Oh, ini. Nah, karena ini bentuknya zip, kita harus ekstraksi dulu. Oke, ini terdapat ada 3 file ya. Ini fitur JSON-nya, kemudian ini .pkl-nya ini untuk lingkungan INP Python yang lain, tidak mesti di Streamlit. Nah, ini untuk joblib. Oke, kita gunakan yang ini kita pakai yang joblib di sini. Oke, ini kita buka modelnya. Setelah itu kita masukkan data evaluasinya. Oke, ini data evaluasi. Oke, total data evaluasi. Setelah itu kita tentukan targetnya, non status, langsung kita evaluasi modelnya. Kalau tadi tingkat akurasinya 93%, ketika menggunakan pola data baru di sini kita bisa lihat hasilnya nanti berapa. Oke, ternyata model yang kita bangun itu ya, setelah diuji menggunakan data baru, tingkat akurasi malah meningkat karena modelnya tadi kita lihat grafik ROC-nya itu ya, area under curve-nya kita punya tingkat akurasi yang tinggi 94%. Makanya di sini modelnya sudah stabil. Di sini ketika diuji dengan pola data baru, tingkat akurasinya meningkat jadi 96%. Ya, dari total data yang kita uji ada 5.367 data. Nilai prediksi yang benarnya ada 5.159. Yang salah ada 208 data. Oke, ini tingkat akurasinya ya, 96. Untuk kelas yang 0 akurasinya 95, untuk kelas 1 yang berkreditnya 97. Jadi akurasinya totalnya ada 96% ya. Oke, ini kita juga bisa simpan hasil evaluasinya ke PDF. Nah, ya. Bentuknya sama dengan testing tadi. Nah, ini dia ya, total datanya. Oke, setelah itu kita reset datanya. Oke. Nah, selanjutnya kita
masuk ke dalam tahap terakhir atau tahap implementasi ke dalam sebuah aplikasi. Oke, jadi di tahap terakhir ini saya kasih contoh implementasi dari model machine learning yang sudah kita buat diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi yang saya pakai. Sebetulnya pada saat implementasi nanti pada dunia kerja realnya, ya, aplikasi yang kita buat ini untuk aplikasi prediksi ini bisa hanya jadi bagian satu fitur kecil atau satu bagian khusus yang menangani tentang prediksi dari sistem yang lebih besar. Artinya sistem ini akan terintegrasi dengan sistem yang lainnya. Ya, ini hanya contoh untuk mengimplementasikan model machine learning yang sudah kita bangun ke dalam sebuah aplikasi. Oke, nah contoh aplikasi ini saya buat dinamis, jadi tidak harus datasetnya tentang kredit atau yang lainnya, tapi bisa gunakan dataset yang lain tapi kemudian diterapkan di dalam halaman ini. Yang terpenting kita harus masukkan dulu modelnya, ya, model yang sudah kita buat. Setelah itu kita harus lakukan mapping data. Ya, mapping data itu ya seperti yang sudah saya belum jelaskan di tahap pertama tadi, di EDA, tahap EDA, Explanatory Data Analysis, kita butuh data set yang sudah bersih, tapi sudah di cleaning, sudah dibersihkan, tapi belum diubah bentuknya. Nah, ini kita pakai data clean. Untuk mapping, ya, untuk mapping nilai-nilai input dan outputnya. Kenapa? Karena orang awam ketika menginputkan nilai di dalam sebuah aplikasi adalah nilai-nilai yang sifatnya memang sudah bentuknya sudah view level, bukan konseptual level, ya. Nah, ini contoh di sini bentuk kolom person ownership, kepemilikan rumah, dia akan menginputkan status kepemilikan rumahnya, ya, milik sendiri, sewa, atau yang lainnya. Ya, yang dimasukkan adalah bentuk datanya kategorikal. Nah, oleh karena itu kita butuh mapping data, ya, contoh data yang digunakan untuk mapping, ya. Nah, setelah itu kita tentukan di sini kolom yang akan kita gunakan sebagai kelas atau label, ya. Nah, mapping ini kita bisa gunakan untuk input data dalam input upload file, atau bisa kita gunakan dalam input form manual satu persatu. Ya, kita contohkan yang input form manual dulu. Nah, untuk input form manual di sini datanya sudah kita mapping dengan data yang di atas, contoh di atas, maka dia akan otomatis mendeteksi nilai fitur dan kelasnya, ya. Disertai juga dengan rentang nilai minimal dan maksimal sesuai dengan statistik data yang sudah kita lakukan tadi. Jadi inputnya tidak bisa kurang dari nilai minimalnya atau melebihi nilai maksimalnya. Di sini sudah ada rentang nilai inputnya yang dideteksi otomatis dari data mapping yang kita punya. Oke. Di sini input nilai usianya bisa ketikkan langsung di sini, ya. Nah, ini contoh, ya. Ini contoh nilai input nilai, ya. 14 atau 10 lah. Loan grade-nya E. C, ini loan in rate-nya sampai dengan ambil 10 bulan. Persen income, berapa persen dari nilai pendapatannya? Coba 0,2. Lalu ini klik yes. Nilai kreditnya, ya, persen start kredit di angka minimal 2 sampai dengan 15, kita ambil yang 7. Setelah itu kita prediksi. Nah,
dengan pola input data di sini diprediksi nanti status pengajuan kreditnya akan, resiko kreditnya akan macet atau bad credit. Nah, ini hasil prediksinya, dan ini akan tersimpan di dalam tabel di bawah sini ya. Kalau kita lakukan penginputan ulang ya, kita input ulang di sini. Personal. Oke. Nah, kita prediksi di sini dia akan langsung masuk ke dalam tabel di bawahnya, dan hasilnya bisa kita download dalam bentuk Excel atau CSV. Kita coba. Nah, dia akan langsung mendownload riwayat hasil prediksinya di sini ya. Oke, ini adalah contoh hasil riwayat ya, prediksi yang sudah kita lakukan. Data-datanya tersimpan dalam bentuk CSV atau Excel, bisa kita download ya. Oke, ini contoh untuk input yang manual ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir untuk proses penginputan dalam bentuk upload file. Nah, ini dalam bentuk upload file ini tadi kita siapkan data training. Nah, ini kita contoh ya, ini sebatas contoh. Kalau kamu sudah siapkan data atau punya data yang baru ya, kita coba di sini prediksi, dia akan melakukan secara otomatis semuanya seperti tadi pada saat evaluasi model, dan hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Oke, ini total tuh hasil prediksinya ya. 60% diprediksi kredit yang lancar, 39,1% adalah kredit yang tidak lancar. Ini juga kita bisa simpan dalam bentuk hasil prediksi dalam bentuk CSV ya. Nah, oke, itu saja demo dari penggunaan aplikasi Framework Data Science yang saya sudah gunakan ya, yang sudah saya buat untuk bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran. Aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan ya, jadi saya sangat butuh saran dan masukan dari para penggunanya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.